Baik, kita lanjut ke soal nomor 21 ya. Di sini kita diberikan informasi ada dua buah lingkaran L1 kemudian L2. Oke, informasinya L1 dan L2 saling bersinggungan luar. Maka pilih dengan menceklis pernyataan benar atau salah. Oke, kalau kita perhatikan informasi yang diberikan lingkaran 1 itu pusatnya ya, ada di titik 1,2. Dengan jari-jari ini R kuadrat 36 maka R-nya 6. Kemudian lingkaran 2 kita punya pusat berada di X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B. Kemudian jari-jarinya katakanlah R2 sama dengan R kuadratnya 16 maka R-nya 4. Nah, berarti pernyataan 1 ini jari-jari 16 adalah benar. Jari-jari L2 16 salah ya, kurang tepat, harusnya 4. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran 10. Nah, kalau kita ilustrasikan ada dua lingkaran L1 ya, L1 kemudian L2. Nah, ini saling bersinggungan luar katakanlah seperti ini. Nah, dengan pusatnya di P1, ini pusatnya di P2. Karena bersinggungan luar, maka pastinya ya, jarak antar dua pusat ini sama dengan, sebentar kita hubungkan. Jadi jarak antar dua pusat P1 dengan P2 itu sama aja. Kita jumlahkan jari-jari lingkaran 1 ditambah jari-jari lingkaran 2. Ya, jadi jarak antara pusat 1 ke pusat 2 itu tidak lain adalah R1 tambah R2. R1-nya 6, R2-nya 4, maka sama dengan 10. Jadi pernyataan 3 ini benar ya. Nah, jarak dua pusatnya 10. Sehingga nomor 21 jawabannya benar, salah, benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Di sini kita diberikan informasi lingkaran ya, pusatnya di min 2,1 menyinggung garis 3x min 4y min 10 sama dengan 0. Oke, kita ilustrasikan ada sebuah lingkaran ya. Pusatnya di min 2,1 katakanlah di sini ya. Min 2,1 kemudian menyinggung garis 3x min 4y min 10. Nah, kita ilustrasikan seperti ini garisnya. Oke ya. Nah, katakanlah dia menyinggung di titik katakanlah titik P lah ya, titik Q lah ya. Ini pusatnya P. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan garisnya 3x minus 4y minus 10 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah ada beberapa pernyataan mana yang bernilai benar. Kalau benar kita checklist. Yang pertama, jari-jari lingkaran adalah 4. Oke, untuk mencari jari-jari berarti sama aja kita mencari jarak titik pusat lingkaran ke garis singgung. Ya, kita kecilin. Nah, dia pasti tegak lurus di sini dengan titik singgung. Nah, ini jari-jari. Jadi jari-jari kita bisa manfaatkan ya, jarak antara titik ke garis. Jarak antara titik ke garis, titik min 2,1 ke garis 3x min 4y min 10, kita bisa manfaatkan persamaan garisnya. 3x, nah x-nya ambil di titik min 2. Ya, dikurang 4y, nah y-nya ambil di titik bagian ordinatnya 1. Dikurang 10. Nah, tapi pastikan persamaan garisnya ruas kanannya 0. Kemudian dibagi akar ya dari jumlah kuadrat koefisien x dan y, 3 dan min 4. Jadi 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat. Nah, ini kita kasih mutlak. Kenapa? Karena jarak antara titik dengan garis nggak mungkin negatif. Gitu ya, jadi mutlakkan. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 3 kali min 2 minus 6. Nah, min 4 kali 1 minus 4 dikurang 10 dibagi dengan akar 9 tambah 16. Nah, ini kalau kita jumlah min 10 min 10 minus 20 per akar 25 ya, akar 25 5. Maka kita peroleh min 4 dimutlakan 4.
Nah, berarti jarak antara titik pusat ke garis singgung itu sama dengan jari-jari hasilnya 4. Berarti pernyataan 1 benar ya. Jari-jari lingkaran 4. Kemudian luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan rumusnya V R kuadrat. Karena R-nya kita sudah dapat 4, maka jadi V dikali 4 kuadrat. Sama dengan 16 kali V ya, 16V. Nah, di sini 4V ya, jadi salah ya. Harusnya 16V. Kemudian persamaan lingkarannya, kita sudah punya pusat, kita sudah punya jari-jari, maka persamaan lingkarannya adalah X minus, ambil dari apsis pusat, min 2, jadi min dari min 2 plus 2, kuadrat tambah Y, min, ambil dari ordinat pusat, 1, kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Ya, 4 kuadrat. Nah, kita harus cocokkan, kita uraikan, biar bentuknya seperti ini. Nah, coba kita uraikan jadi X tambah 2 kuadrat, X kuadrat tambah 2 kali X kali 2, 4X tambah 2 dikuadratin 4. Y min 1 kuadrat, Y dikuadratin Y kuadrat, 2 kali Y kali min 1 minus 2Y, min 1 dikuadratkan plus 1. Sama dengan 4 kuadrat 16. Nah, kalau kita jadikan ruaskan sama dengan 0, maka kita dapatkan X kuadrat, kemudian tambah Y kuadrat, tambah 4X, tambah minus 2Y, kemudian yang konstantanya 4 tambah 1, 5, 5 dikurang 16, jadi min 11. Nah, kalau kita cocokkan, nah, ini sesuai ya, persamaan garisnya. Jadi untuk persamaan 3, asal di pernyataan 3 benar nilainya. Kemudian, pernyataan 4, persamaan lingkaran sepusat dengan jari-jari. Persamaan lingkaran sepusat artinya adalah lingkaran 2 katakanlah, pusatnya sama dengan lingkaran 1. Jadi pusatnya itu minus 2,1. Namun jari-jari setengahnya. Nah, jari-jari setengahnya. Jari-jari kedua katakanlah setengah dari jari R1. Nah, setengah. R1 ini kan 4. Maka jari-jari menjadi 2. Maka persamaan lingkarannya adalah pusatnya min 2 berarti X dikurang min 2 jadi plus 2 kuadrat tambah Y min ordinat 1 jadi min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah gini, kalau kita lihat di sini X tambah 2 kuadrat betul, tambah Y min 1 kuadrat betul sama dengan 4. Nah di sini 16. Berarti salah ya pernyataan keempat. Kemudian pernyataan kelima. Melalui titik 2, min 1, maka panjang garis singgung lingkarannya adalah, oke, kita nggak tahu nih titiknya berapa, tapi katakanlah titik 2, min 1, titik yang ada pada garis singgung. Ini titiknya, katakanlah di sini, ya 2, min 1. Nah gini. Jadi ditanya jarak, titik R lah katanya. Ya katakanlah titik R. Maka yang ditanya adalah QR. Ya, panjang QR. Nah, kalau kita hubungkan P dengan R, maka jadilah segitiga siku-siku. Di mana QR ini sisi samping lah ya, katakan, atau sisi depan. Nah, sehingga kita untuk mendapatkan QR-nya, tinggal kita gunakan dalil Pitagoras. Jadi QR sama dengan akar PR kuadrat, ya, dikurang PQ kuadrat alias R kuadrat. Nah, ini. Nah, PQ ini sudah ada, PQ itu R, jadi 4 kuadrat. Tapi PR-nya itu jarak antara dua titik ya. Jadi PR, kita cari dulu sama dengan jarak dua titik. X dikurang X. X2 dikurang X1, berarti 2 dikurang min 2. Jadi 2 tambah 2 kuadrat, tambah Y dikurang Y1 kurang Y2, berarti min 1 kurang 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita hitung jadi 2 tambah 2, 4 kuadratin 16, tambah min 1 jadi min 2 dikuadratin 4. Maka kita punya akar 20 ya, PR kuadrat. Nah, sehingga kita punya PR kuadrat, akar 20 kuadratin 20, dikurang PQ kuadrat itu R kuadrat berarti. 4 dikuadratin 16. Ya, jadi kita punya QR-nya adalah akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti pernyataan 5 ini benar ya. Panjang garis singgung lingkarannya 2. Nah, sehingga kita simpulkan untuk soal nomor 22 ini, pernyataan yang bernilai benar adalah pernyataan 1, 3, dan 5.
Ya, 1, 3, dan 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23, masih tentang lingkaran ya. Kita diberikan persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat 4x tambah 2y min 20 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik min 1,3 ya. Jadi ilustrasinya kita punya lingkaran, kemudian kita punya sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Nah, lingkarannya sudah ada, ya sudah diketahui. Nah, ini. Tapi persamaan garisnya belum diketahui. Oke. Nah, kemudian kita dikasih tahu persamaan garis lingkaran yang melalui titik min 1,3. Jadi min 1,3 itu kita cek apakah ada pada lingkaran, artinya merupakan titik singgung lingkaran min 1,3. Caranya gimana? Caranya kita cek aja ketika x-nya min 1 apakah benar y-nya 3. Berarti min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ya dikurang 4 kali x, x-nya min 1 tambah 2y, y-nya 3 dikurang 20, apakah benar sama dengan 0? Kalau benar berarti ini masuk kategori persamaan garis lingkaran di titik yang melalui lingkaran. Oke, ini kalau dihitung jadi 1 tambah 9 tambah 4 dikurang 6, tambah 6 minus 20 sama dengan 0. Ini kalau kita lihat 10, ini juga 10, berarti 10 tambah 10 kurang 20, ya betul ya. Berarti tepat ini titik ini min 1,3 ada pada lingkaran. Sehingga untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran, alias PGSL, kita bisa manfaatkan aja persamaan lingkarannya ini. Ya, kita manfaatkan, kita punya persamaan lingkarannya x kuadrat, maka PGSL jadi x kali x. Kemudian y kuadrat, kita buat y kali y. Gitu ya. Dikurang 4x, x itu kita buat x tambah x bagi 2. Nah, ini kan kalau kita hitung 2x bagi 2 jadi x, ya, nggak berubah. Kemudian dengan cara sama, kalau y, maka jadi y tambah y, ya, per 2. Dikurang 20. Nah, ini persamaan garis lingkaran yang melalui titik pada lingkaran. Nah, ada 2x, salah satunya ya x1, ya, atau ya x0 lah ya, lambangnya. Kemudian ada 2y, salah satu y0, ada 2x, salah satu x0, ada 2y, salah satu y, y0. Nah, x0, y0 ini mana? Nah, ini titik singgung ini sebagai x0 dan y0. Maka kita punya x0 min 1 kali x tambah y0, y0-nya 3, kali y dikurang 4 bagi 2, langsung bisa kita coret. Jadi min 2 ya, kali x0 min 1 tambah x tambah, ini 2 dengan 2 bisa langsung kita coret, dibagi langsung. Y0 tambah y, y0-nya 3 tambah y. Ya, dikurang 20 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi min x tambah 3y, min 2 kali min 1 jadi plus 2, min 2 kali x jadi minus 2x, tambah 3 plus y minus 20 sama dengan 0. Kalau kita jumlahkan x dengan x jadi min 3x, y dengan y jadi plus 4y. Kemudian konstantanya 2 tambah 3 dikurang 20. Ya, jadi 5 kurang 20 jadi min 15. Nah, kalau kita perhatikan opsinya maunya koefisien x-nya positif ya. Maka kita tinggal kali aja kedua ruas dengan min 1. Kali min 1 jadi 3x. Kali min 1 jadi min 4y. Kali min 1 jadi plus 15. 0 kali min 1 tetap 0. Maka dapatlah persamaan garis yang dimaksud 3x min 4y tambah 15. Ya, berarti kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24 masih tentang lingkaran ya. Oke, kita punya informasi lingkaran 1, ini pusatnya bisa langsung kita tebak ya. Min 2, min 1, pusatnya di min 2, min 1. Kemudian jari-jarinya sama dengan, ini kan R kuadrat, maka R-nya 6. Kemudian untuk L2, nah ini kalau kita tuliskan, ya L2-nya x kuadrat plus y kuadrat min 8x minus 14y ditambah c. Nah ini sama dengan 0, maka pusatnya tinggal kita ambil koefisien x dan y. Ya, pusat lingkaran 2
Koefisien X-nya min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. Koefisien Y-nya min 14 bagi min 2 jadi 7. Nah, ini pusat lingkaran L2. Kemudian jari-jarinya ya tinggal kita kuadratkan nih. Elemen dari pusat yang 4 dan 7, absis dan ordinat dikuadratkan, jadi kita punya 4 kuadrat 16 tambah 7 kuadrat 49 dikurang konstanta C ya. Maka kita dapat R2-nya adalah akar 65 min C. Oke, kita simpan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan luas daerah irisan kedua lingkaran. Oke ya. Jadi kalau seandainya kita gambarkan lingkarannya seperti ini, katakanlah. Nah, ini daerah irisan. Nah, untuk mendapatkan daerah irisan, nah sebenarnya kita butuh ya ini P1 ya sudah ada, P2, jari-jari R1 dan jari-jari R2. Nah, ini sama satu lagi adalah jarak antara P1 pusat 1 dengan pusat 2. Nah, kita hanya butuh ini, katakanlah ini D ya, jarak antara pusat 1 dengan pusat 2. Jadi kita butuh 3 hal. Pertama, jari-jari 1, jari-jari lingkaran 2, dan D, jarak antara pusat 1 dengan pusat 2. Oke, ini jarak, kita lihat di sini kita tinggal mencari D ya. D jarak antara P1 dengan P2. Rumusnya menggunakan jarak antara dua titik, akar dari X2 kurang X1, 4 dikurang min 2 jadi 6. 6 kuadrat 36, tambah Y2 kurang Y1 jadi 7 dikurang min 1, 8 ya, dikuadratkan 64. Maka kita dapat jadi akar 36 tambah 4, 100, maka jaraknya adalah 10. Jarak antar dua titik. Nah, syarat kedua lingkaran ini beririsan alias berpotongan adalah jarak antar dua pusatnya itu ada di antara R1 kurang R2 dimutlakin ya, dan R1 tambah R2. Nah, ini syaratnya nih yang harus terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan jarak ini ya, daerah yang dihasil, berarti kita coba lihat pernyataan 1 apakah membantu ya. Pernyataan 1 kita tulis di sini aja. Sorry warnanya. Minus 191, sorry. Ya, lebih kecil sama dengan C, lebih kecil dari 49. Nah, kalau kita perhatikan ada hubungan antara R2 dengan C ya. Nah, kita perhatikan R2 dengan C, hubungannya ini. Maka kalau kita kuadratkan jadi R2 kuadrat sama dengan 65 min C. 5 itu Pak tulis. 65 min C. Maka C-nya sama dengan 65 minus R2 kuadrat. Nah, ini yang kita ambil ya. Jadi nanti C-nya kita ganti dengan 65 min R2 kuadrat. Ini jadi 65 minus R2 kuadrat. Nah, berarti ada di antara minus 191 dan 49. Nah, kemudian ketiga ruas coba kita kurangin 65 ya. Nah, sekarang kita pengen menghilangkan angka 65. Kurang 65 maka jadi minus 256 ya. Kurang 65 jadi tinggal minus R2 kuadrat. Kurang 65 jadi 16 ya, minus 16. Nah, kemudian kita kali minus. Ya, kali min 1 ketiga ruas. Maka kita punya paling kecil jadi 16 nih. 16. Kemudian ini jadi R2 kuadrat, ini jadi 256. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akarin ya, 16, 256, jadi 4, R2, dan 16. Berarti R2 ada di antara 4 dan 16. Ya. Mulai dari 4 sampai 16 R2-nya. Nah, kalau kita ambil R2-nya katakanlah yang paling kecil, apakah memenuhi ya syarat ini? Coba kita masukkan. Kita punya D-nya 10, maka coba R1, tadi R1-nya 6,
dikurang R2, R2-nya katakanlah kita pakai yang kecil, 4. Ya, lebih kecil dari D, D-nya 10. Lebih kecil dari R1 tambah R2. R1-nya 6, R2-nya 4. Nah, ini tidak memenuhi di sini ya. Bagian ini 10 kurang dari 10. Nah, ini salah. Berarti pernyataan 1 aja nggak cukup ya. Karena ini untuk yang R2 terkecil ini nggak memenuhi. Kita gunakan pernyataan 2. Kita lihat. Pernyataan 2, jari-jari L2-nya 5. Jari-jari L2-nya 5. Kalau kita ambil 5, R2-nya 5, pernyataan 2. Sementara L1-nya kita sudah punya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, ini. Kita pakai warna hijau. R1-nya tadi 6 sudah ada ya. R2-nya 5. D-nya itu tadi kita punya 10. R1-nya 6. R2-nya 5. Nah, ini kalau kita hitung jadi 1 kurang dari 10 kurang dari 11. Nah, ini memenuhi. Berarti pernyataan 2 saja cukup. Tapi pernyataan 1 tidak cukup. Jadi kita pilih opsinya untuk salin nomor 24 yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25, masuk ke materi transformasi geometri ya. Nah, di sini kita diberikan satu fungsi hx berbentuk eksponen 3 pangkat x min 1. Apabila bayangan hasil translasi min 2, 3 adalah fx, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita bisa langsung cek untuk poin 1 dan 2 ya, karena kita punya fungsi hx-nya. Jadi poin 1-nya ditanya H1 ya, tinggal kita substitusikan x-nya sama dengan 1, maka kita punya sama dengan 3 pangkat 1 min 1 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi pernyataan 1 ini benar. Kemudian pernyataan 2, H3 sama dengan 9. Nah, kalau kita cek H3, x-nya kita substitusikan 3, maka kita peroleh 3 pangkat x min 1 jadi 3 min 1. Jadi sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini hasilnya 9. Kemudian nomor 3, nah, kita harus mencari fungsi fx-nya nih ya. Nah, diinformasikan bahwa bayangan hasil translasi ya, kurang ke bawah, translasi min 2, 3 adalah fx. Artinya hx ini ditranslasi min 2, 3 dapatlah fx. Oke, katakanlah kita punya titik x, y. Ya, kemudian ditranslasi t min 2, 3. Maka bayangannya x dikurang 2, jadi x min 2, y ditambah 3. Nah, ini bayangannya kita kasih label x aksen, ini y aksen. Sehingga kita punya hubungan antara x dengan aksen ya. Nah, di sini x min 2 berarti kan sama dengan x aksen. Jadi x-nya sama dengan x aksen ditambah 2. Oke, kita simpan. Kemudian kita punya y tambah 3 ini sama dengan y aksen. Sehingga y sama dengan y aksen minus 3. Nah, seperti ini. Nah, sehingga apabila kita ingin mendapatkan bayangan yang tadi hx ya, hx ya, kita umpamakan y sama dengan 3 pangkat x min 1, maka bayangannya menjadi fx, y-nya ganti dengan y aksen. Jadi y aksen min 3 sama dengan 3 pangkat x, x-nya ganti dengan x aksen tambah 2 dikurang 1. Nah, ini. Maka kita punya y aksen min 3 sama dengan 3 pangkat x aksen tambah 1 ya. 2 kurang 1. Nah, ini karena kita sudah tahu bahwa ini adalah bayangan, aksennya coba kita buang saja. Jadi kita punya y sama dengan 3 pangkat x tambah 1 ditambah 3. Nah, ini fungsi
fungsi fx-nya ya. Jadi fx-nya itu sama dengan 3 pangkat x tambah 1 ditambah 3. Sehingga apabila kita disuruh memastikan berapa nilai f1, ya tinggal kita ganti x-nya dengan 1. Ya, jadi kita punya 3 pangkat 1 tambah 1 ditambah 3. 3 pangkat 2, 9. 9 tambah 3, 12. Nah, berarti ini pernyataan 3 juga benar ya. 2 benar, 3 benar. Sekarang kita cek pernyataan 4. Pernyataan 4, nilai fungsi komposisi H nokta F untuk X sama dengan min 1. Nah, ini tidak lain adalah H F min 1. Berarti yang pertama kali kita cari adalah nilai F min 1. Masukkan ke fungsi F, X-nya diganti min 1. Maka kita peroleh 3 pangkat X, X-nya ganti min 1 tambah 1 plus 3. Nah, kalau kita hitung bagian dalam ini 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0, 1 tambah 3. Jadi kita peroleh H4. Nah, 4 kita substitusikan ke fungsi H. Fungsi H-nya kan ini 3 pangkat X min 1. X-nya kita ganti 4. Jadi 3 pangkat 4 min 1. Dapatlah 3 pangkat 3, hasilnya 27. Berarti poin 4 juga benar ya. 27. Nah, sehingga untuk nomor 25 kita simpulkan bahwa semua pilihan benar. Nah, kita pilih opsi yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26, masih tentang transformasi geometri. Oke, kita diberikan di sini garis P dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangannya adalah garis Q. Tentukan nilai M kali N. Oke, kita ingat kembali bahwa apabila kita punya titik X, Y, ya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini. Maka nanti yang berubah ya nilai Y-nya ya. Nilai Y yang berubah. Maka kalau seandainya kita punya X, Y, maka X-nya tetap. Nah, Y-nya berubah, yang tadi Y menjadi 2 kali cerminnya. Cerminnya kan Y sama dengan K, berarti 2 kali cermin, 2 kali K dikurang nilai Y yang sebelumnya. Nah, ini bayangan kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Kemudian di sini ada, lanjutkan Y sama dengan min X. Contoh, kalau kita punya X, Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini berarti bayangannya tinggal kita balik, terus kita kali min. Yang tadi X jadi Y, X, kemudian kita kali min. Jadi min Y, min X. Nah, apabila ini kita gabungkan, ya kita jadikan satu. Jadi pertama kita punya X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Tadi bayangannya ada di X tetap. Nah, Y-nya jadi 2K min Y. Kemudian titik X, 2K min Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kan tadi rumusnya tinggal kita balik kali min. Ya. Dibalik kali min. Berarti ini jadi min dari 2K min Y atau Y min 2K, min X. Nah, gitu. Berarti ini adalah posisi X aksen. Dan min X ini posisinya adalah Y aksen. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya titiknya P. Persamaan garisnya P. Dicerminkan oleh 2 cermin berturut-turut jadi Q ya. Nah, jadi kita punya tadi awalnya P. Nah, garis P itu adalah Y sama dengan MX tambah N gitu ya. Nah, jadilah di sini persamaan garis Q yang persamaan Y sama dengan min 1/4 X min 1/4. Karena ini bayangannya, maka ini persamaannya Y aksen X aksen. Gitu ya. Nah, kita bisa arahkan P menjadi Q, boleh juga kita arahkan Q menjadi P ya. Nah, katakanlah kita dari Q kita ubah menjadi P. Oke, di sini kita punya hubungan antara X dan Y dengan aksen. Contoh, ya di sini kita punya Y min 2K sama dengan X aksen. Atau X aksen sama dengan Y min 2K. Kemudian kita juga punya hubungan Y aksen sama dengan min X. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa substitusikan nih, ya.
baik X aksen maupun Y aksen ke dalam bentuk X dan Y. Nah, kita turun dulu. Maka kalau kita ubah ya, Y aksennya menjadi min X, minus 1/4, X aksennya menjadi Y minus 2K, dikurang 1/4. Kita harus nyatakan dalam bentuk Y sama dengan ya, maka kita punya min X, atau langsung saja kita kali min 4 ya. Oke, kita kali min 4 kedua ruas, kali minus 4, maka kita peroleh jadi 4X, dikali min 4 jadi 1, jadi tinggal Y minus 2K saja. Min 1/4 kali min 4 jadi plus 1. Nah gini. Nah kalau kita perhatikan, maka kita bisa nyatakan jadi Y sama dengan. Nah berarti ini kita pindah, jadi kita ya kedua ruas kita tambah 2K dan min 1 ya. Jadi kita punya 4X plus 2K min 1. Nah kalau kita tuliskan di sini, maka kita punya Y-nya adalah 4X tambah 2K min 1. Jadi kesimpulannya M-nya itu 4 ya. Dan N-nya sama dengan 2K min 1. Nah, kan pertanyaannya tadi adalah berapa nilai M kali N gitu ya. Nah, ini kita harus mencari K dulu ya. Kita lihat pernyataan satunya apa. Nah, pernyataan satunya M tambah N sama dengan 5. M tambah N sama dengan 5. Nah, pernyataan 1, M tambah N sama dengan 5. Kita punya M-nya 4, N-nya 2K min 1 sama dengan 5. Sehingga dari sini kita dapat nilai K-nya. 2K berarti sama dengan 5 kurang 3, 2. Berarti K-nya 1. Nah, dari sini kita bisa dapat sehingga nilai M-nya itu tetap 4 karena konstan. Sementara nilai N 2 kali K kurang 1. 2 kali 1 kurang 1 jadi 1. Sehingga dapatlah nilai M kali N-nya sama dengan 4. Jadi pernyataan 1 saja sudah cukup untuk menjawab berapa nilai M kali N. Terus kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 2 titik potong PX dengan sumbu Y adalah 0,3. Ya, jadi di pernyataan 2 ya pada P ini melalui berapa tadi? Bentar. 0,3 ya, 0,3. Nah, jadi persamaan P ini dia kurvanya melalui 0,3. Artinya ketika X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3. Maka kita punya 3 sama dengan M kali 0. Ya, M kali 0 tambah N. Gitu ya. Maka 3 sama dengan 0 tambah N. Maka dapatlah N-nya 3. Karena N-nya 3, terus di sini kita sudah dapat M-nya 4. Ya, maka kita juga bisa mengatakan, ya bisa kita jawab bahwa M kali N sama dengan 4 kali 3. Sama dengan 12. Sehingga kita simpulkan pernyataan 2 saja cukup. Nah, dari sini kita bisa jawab nomor 26. Berarti kita cukup jawab pernyataan 1 yang D ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, atau pernyataan 2 juga cukup. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 26. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Di sini kita masuk ke materi limit ya, limit fungsi. Oke, kita diberikan informasi limit X mendekati 1 dari fx per gx sama dengan L. Nah, jika fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx-nya akar 2x sama 2 min 2, maka perhatikan pernyataan berikut. Oke, ada 4 pernyataan. Kita cek untuk yang pertama ya. Nah, di sini pertama, L ini adalah limit. Ya, limit dari X mendekati 1 untuk fungsi fx. Nah, kita langsung saja fx-nya itu x kuadrat min 1, sementara gx-nya adalah akar 2x plus 2 ya, dikurang 2. Oke ya, nah ini kalau kita substitusikan x sama dengan 1 ya, kita substitusikan, nah, hasilnya jadi 1 kurang 1 per
akar 2 tambah 2, 4 kurang 2. Nah, hasilnya 0/0. Nah, ini berarti benar untuk nomor 2 ya, 0/0. Nah, karena kita cek karena dia 0/0, maka limitnya tak tentu. Ya, limitnya bentuk tak tentu. Ya, bentuk tak tentu. Nah, sehingga kita kerjakan bisa dengan cara kita kalikan sekawan ya. Oke, coba kalau kita kalikan sekawan yang bentuk akar menjadi x kuadrat min 1 dibagi akar 2x tambah 2 minus 2. Sekawannya adalah akar 2x tambah 2 ditambah 2. Ya, dibagi dengan akar yang sama ya, 2x tambah 2 tambah 2. Nah, yang kita kalikan adalah yang bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan berarti kan kalau kita punya A min B, ya sekawannya kan A plus B ya. Nanti kalau kita kalikan jadi tinggal kuadrat dikurang kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kalau kita punya ini A, ini B, A ini B, maka tinggal kuadrat dikurang kuadrat. Akar kuadrat ini kan akarnya hilang. Jadi tinggal 2x tambah 2. Dikurang B kuadrat, B-nya 2, 2 kuadrat 4. Nah, seperti ini. Nah, ini x kuadrat min 1 boleh langsung kita faktorkan, x tambah 1 dikali x min 1. Dikali hasil perkara sekawannya, biarkan saja begini, 2x tambah 2 ditambah 2. Nah, seperti ini. Kemudian, ya ini bisa kita sederhanakan yang bagian penyebutnya ya, jadi 2x min 2. Ya, 2 kurang 4 kan min 2. 2x min 2, 2-nya keluar, jadi tinggal x min 1 gitu ya. Nah, x min 1 ketemu dengan x min 1 di atas nih, maka boleh kita hilangkan. Nah, nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Tambah 2 gitu. Maka limitnya setelah kita coret, dapatlah bentuk sederhananya adalah limit x mendekati 1 dari x tambah 1 dikali akar 2x tambah 2 plus 2. Nah, tapi jangan lupa dibagi 2, masih ada sisanya. Nah, ini untuk pernyataan 4 berarti kurang tepat ya, karena dia tidak ada per 2-nya ya. Nah, gitu. Nah, kita masih ngecek untuk pernyataan 1. Nah, ini karena sudah ada pembuat nol kita coret, maka kita boleh langsung substitusikan x-nya 1. Maka dapatlah 1 tambah 1, 2. Dikali akar 2 kali 1 tambah 2 jadi akar 4 tambah 2 ya, dibagi 2. Nah, kita ke kanan saja ya. Jadi 2 dikali akar 4, 2 tambah 2, 4 ya, dibagi 2. Maka dapatlah hasilnya 4. Ya, karena 2-nya tinggal kita coret. Nah, ini. Maka pernyataan 1 kalau kita cek tadi adalah benar ya, nilai L-nya 4. Terus pernyataan 3, limit dapat diselesaikan dengan cara mengalihkan sekawan. Betul, kita kalikan dengan akar sekawan G. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3. Jadi nomor 27 kita pilih opsi yang A ya. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, masih tentang limit ya. Nah, limit fungsi aljabar. Nah, kita diberikan limit x mendekati 2, ya, kita tulis ulang soalnya, dari ax kuadrat tambah bx minus 6 ya, dibagi dengan 2x kuadrat minus 3x plus c. Nah, ini hasil limitnya sudah diinformasikan sama dengan 7/5. Nah, terus kemudian apabila pembilangan dapat mempunyai faktor yang sama ya, yang menyebabkan x sama dengan 2, saat x sama dengan 2 nilai pembilangan dapat menyebutnya 0/0. Oke, jadi dari sini kita bisa langsung ya ngecek, berarti artinya ini limitnya tak tentu. Jadi ketika x-nya 2, nah pembilangnya harus 0, karena 0/0 ya. Jadi ketika 2 maka jadi A kali 2 kuadrat 4A plus B kali 2 2B dikurang 6, ini harus sama dengan 0. Sehingga 4A tambah 2B ini sama dengan 6. Kita bagi 2, ya, biar sederhana, maka kita punya 2A tambah B ini sama dengan 3. Oke, kita simpan ya. Nah, tapi juga jangan lupa ketika x-nya 2, penyebutnya juga 0. Maka kita punya 2 kali 2 kuadrat 4 dikurang 3 kali 2, 6, tambah C ini sama dengan 0.
Maka kita punya 8 kurang 6, 2 tambah C sama dengan 0. Maka dapatlah C-nya minus 2. Ya. Nah, kita simpan juga. Nah, kemudian, karena limitnya sudah jelas 0 per 0, maka kita bisa terapkan yang namanya pemfaktoran, atau boleh juga dengan metode L'Hopital ya. Karena bentuknya tak tentu, jadi boleh pakai L'Hopital. Jadi ini kita tuliskan ulang, ax kuadrat tambah bx min 6 dan 2x kuadrat minus 3x plus c ini setara dengan, kalau kita gunakan L'Hopital, sama dengan x mendekati 2. Kalau kita turunkan terhadap x, maka jadi 2ax tambah bx turunannya b. Sementara min 6 konstan, turunannya 0 ya, nggak usah kita tuliskan. Kemudian yang bagian penyebut 2x kuadrat turunannya 4x. Ya, ini A ya. Kemudian min 3x turunannya min 3 plus C konstanta turunannya 0. Hasil limitnya diketahui sama dengan 7 per 5. Nah, ini kita bisa langsung substitusikan x-nya 2. Kenapa? Karena penyebutnya sudah tidak 0 ya, pembilangan penyebut. Alias bentuknya sudah tidak 0 per 0. Oke, ketika kita punya x-nya 2, kita substitusikan, maka jadi 2a kali 2 jadi 4a ditambah B dibagi 4 kali 2, 8, min 3. Sama dengan 7 per 5. Jadi kita dapatkan, karena ini 5 bisa kita coret ya. Maka kesimpulannya 4A tambah B ini sama dengan 7. Nah, pakai warna ini aja. Ini persamaan 3. Ini tadi persamaan 1. Nah, persamaan 1 dan 2 coba kita eliminasi. Ya, tadi persamaan ini dulu ya, yang gedean 4A tambah B ini kan sama dengan 7. Kemudian persamaan 1, 2A tambah B sama dengan 3. Kita eliminasi, hilangkan B dengan cara dikurang, maka 4A kurang 2A adalah 2A, 7 kurang 3 adalah 4. Maka dapatlah A-nya 2. Nah, kita simpan, A-nya 2, berapa nilai B-nya? Nah, bebas kita gunakan persamaan 1 boleh, 2 boleh. Katakanlah kita gunakan persamaan 1 ya. Jadi 2 kali A, 2 kali 2, 4, tambah B, ini sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan 3 kurang 4, min 1. Nah, kita dapat seperti itu. Maka kalau kita cek nilai pernyataan 1, C sama dengan A. C-nya min 2, A-nya 2. Salah ya. 1 salah. Kemudian B tambah 2A. Oh, udah ada nih. B tambah 2 sama dengan 3. Betul ya? Sama 1. Kemudian yang ketiga, ini A kuadrat min B kuadrat. Ya, A kuadrat min B kuadrat. A-nya 2 dikuadratin 4 min 1 dikuadratin 1. Maka dapat hasilnya 4 min 1, 3. Nah, ini pernyataan 3 juga benar. Ya, jadi untuk nomor 28, kita pilih opsinya salah, benar, benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Kita diberikan limit X mendekati pi per 3, ya 60 derajat. Dari A kali sin Bx min 4 pi per 3 per cos X min 5 pi per 6 sama dengan 4. Nah, berapa nilai A-nya? Oke, coba kita substitusikan ketika X-nya sama dengan pi per 3 ya, alias 60 derajat. Maka pecahan ini nilainya berapa? Jadi kita punya A dikali sin ya Bx, X-nya itu pi per 3, berarti pi per 3B min 4 pi per 3. Ya, kita nggak bisa tentukan hasilnya berapa karena ini masih ada B-nya ya. Tapi yang bagian penyebutnya cos ya pi per 3 dikurang 5 pi per 6. Nah, coba kita cek cos pi per 3 kan 60 derajat. 5 pi per 3 berarti 5 kali 30 ya, 150. Nah, ini sama dengan cos min 90. Karena cos fungsi genap, maka cos min 90 setara dengan cos 90. Nah, cos 90 sama dengan 0. Berarti ini hasilnya 0. Ya. 0. Sementara hasil limitnya 4. Ya. Jadi kalau seandainya kita perhatikan bilangan apapun dibagi 0 kan nggak mungkin 4. Jadi kita haruslah sama dengan 0. Ya, agar bentuknya menjadi tak tentu. Ya, jadi kita punya
Persamaan satunya kita dapat bahwa A dikali sin Pi per 3B dikurang 4 Pi per 3 ini harus sama dengan 0. Ya, artinya A dibagi A kedua ros jadi sin Pi per 3B min 4 Pi per 3 ini harus sama dengan 0. Ya, 0 bagi A tetap 0. Nah, 0 itu kan kalau kita perhatikan setara dengan sin 0 ya. Jadi Pi per 3B min 4 Pi per 3 ini sama dengan sin 0. Nah, menurut persamaan trigonometri sederhana, maka kita punya Phi per 3B min 4 Phi per 3 ini sama dengan 0. Atau Phi per 3B min 4 Phi per 3 ini sama dengan Phi ya. Karena sin yang aslinya 0 adalah 0 dan Phi. Ada satu lagi 2 Phi, tapi kita nggak perlu tulis. Kenapa? Karena nanti kita bisa tambahkan dengan periodiknya. Karena periode sin adalah 360 ya, 360 derajat atau 2 Phi. Berarti ini kita tambah dengan N kali 2 Phi. Nah, dari sini coba kita sederhanakan ya. Berapa nilai B-nya? Nah, ini kalau misalnya kita pindah ruas ya, jadi Pi per 3B sama dengan 4 Phi per 3 tambah N kali 2 Phi. Nah, gini. Kalau N-nya 0, ya, N-nya 0, maka kita akan dapat Phi per 3B sama dengan 4 Phi per 3, ya, tambah 0. Maka dapatlah B-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, katakanlah kita pilih ini dulu. Nah, kalau B-nya 4, coba kita naik lagi ke atas. B-nya 4, maka kita taruhnya di sini saja. Oh, nggak muat ternyata. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai A ya. Karena B-nya sudah ada, berarti kita bisa langsung substitusikan nih. Ntar ini saya kopas dulu biar nggak naik turun. Nah ini. Sehingga soal yang kita miliki ini jadi limit X mendekati Pi per 3 A dikali sin BX, jadi 4X karena B-nya 4 dikurang 4 Pi per 3 dibagi cos X min 5 Pi per 6. Nah ini. Nah ini bisa kita keluarkan 4-nya ya, jadi kita punya limit X mendekati Pi per 3 dari A kali sin 4 keluar, jadilah dia X min Pi per 3. Nah, seperti ini. Sementara kalau cos X min 5 Pi per 3, nah ini kan setara dengan, sebentar ya. Oke, kita review sedikit dengan sudut berelasi ya, bahwa nilai cos alfa ini setara dengan sin ya 90 alias Pi per 2 tambah alfa. Gitu ya. Nah, sehingga kalau seandainya kita punya katakanlah X min 5 Pi per 6 itu adalah alfa. Maka dia akan bisa kita rubah menjadi sin ya Pi per 2 tambah alfa, alfanya ini X min 5 Pi per 6. Nah gitu. Sama dengan limit X mendekati Pi per 3 dari A dikali sin 4X min Pi per 3 dibagi sin X ya, kita tulisnya X dulu, kemudian ini 90 dikurang 150 jadi min 60 itu Pi per 3. Nah gitu ya. Nah sehingga menurut teorema limitnya ya, ini limit sin per sin dengan sudut yang sama, kita ambil tinggal koefisiennya 4 per 1 ya. Jadi hasil limitnya adalah A dikali 4 per 1 ya, karena ini 1 atau jadi 4A. Nah seperti ini. Sementara diketahui di soal hasil limitnya sama dengan 4A. Hasil limitnya adalah 4. Maka dapatlah A-nya sama dengan 1.
Ya, jadi A-nya 1. B-nya 4, A-nya 1. Setelah soal kembali. Nah, pertanyaannya A tambah B ya. A tambah B berarti 4 tambah 1. Ya, kita tulis di sini saja. Jadi A tambah B sama dengan 4 tambah 1. Sama dengan 5. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Merah. Oke, nomor 29 jadi C. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Nah, limit tak hingga. Kita tulis dulu ya rumusnya. Kalau limit X mendekati tak hingga dari akar fungsi kuadrat dikurang akar fungsi kuadrat, itu ada 3 kemungkinan jawaban ya. Ini bx tambah c min akar px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, ini kita kurung semuanya. Nah, ini jawabannya ada 3 kemungkinan. Dilihat dari bandingkan A dengan B ya, hubungan A dan B. Jadi kalau A-nya lebih besar dari P, ya, A dengan P ya. A besar dari P, maka jawabannya plus tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, jawabannya minus tak hingga. Tapi kalau seandainya A sama dengan P, maka jawabannya B min Q per 2 akar A atau berjumlah akar P karena A sama P sama. Ya, B min Q per 2 akar A. Jadi kalau kita cek satu-satu, nah, limitnya tuh sama dengan 5. Berarti kan bukan tak hingga, bukan min tak hingga. Berarti kondisinya A sama dengan P. Ya, untuk yang pernyataan 1 berarti benar. Kemudian B min Q-nya 10, A-nya 1. Kita coba ya. Karena hasilnya 5. Nah, berarti kan ini rumusnya B min Q per 2 akar A. Nah, ini hasilnya 5 ya. Nah, ini kalau kita kali ke kanan, maka B min Q per akar A ini sama dengan 10. B min Q, jika B min Q 10, maka A-nya 1. Betul ya, jadi 10 per 1. Berarti ini pernyataan ini benar. Ya, 10 per akar 1, 10. Kemudian C min R, ya, harus positif. Nah, kalau kita lihat dari rumusnya, C min R ini nggak ngaruh. Ya, berapapun C dan R-nya, hasilnya akan tetap seperti ini. Ya, ada 3 kemungkinan. Jadi nggak mempengaruhi. Jadi ini nggak harus positif ya. Nah, bisa aja 0, bisa aja negatif, bisa juga positif. Kemudian jika A sama dengan 4, maka B min Q sama dengan akar 20. Nah, coba ya. B min Q sama dengan 10 akar A. Nah, kalau A-nya 4, jadi 10 kali akar 4. Berarti 10 kali 2, 20. Ya, berarti pernyataan 4 benar ini. Jika A-nya 4, B min Q 20. Kemudian pernyataan terakhir 5. Akar Px kuadrat tambah Qx tambah R sama dengan X min 3, maka akar X kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan akar X kuadrat tambah 4X tambah C. Nah, kita coba dulu ya. Oke, jika kalau seandainya kita punya limit X mendekati hingga, diketahui, nah, apakah benar jika akar Px kuadrat tambah Qx tambah R adalah X min 3, maka akar yang Ax kuadrat tambah Bx tambah C sama dengan akar X kuadrat tambah 4X plus C. Oh, kurang geser. Bentar. Kita geser dulu. Plus C. Nah, apakah benar dia seperti itu? Oke, kita cari dulu ya. Nah, kan hasilnya 5 ya. Kita cek benar gak? Ini jadi limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat tambah 4X tambah C dikurang X ya kan, dikurang X tambah 3. Nah, tambah 3 kita taruh di luar aja. Ini ya. Nah, X ini kan bisa kita ubah jadi akar. Jadi akarnya jadi diakarin, dalamnya kuadrat. Sama aja kan jadi X. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya ya, hasil limitnya, maka B min Q berarti 4 minus 0 per 2 akar 1. Ya, ditambah 3. Maka kita dapat 4 per 2, 2 tambah 3. Sama dengan 5. Nah, berarti benar ya.
Nah, ini benar, berarti jika akar yang ini sama dengan S min 3, maka ini sama dengan akar S kuadrat tambah 4 tambah C, karena hasilnya 5. Ya, berarti pernyataan 5 benar. Oke, jadi demikianlah pembahasan ya soal TKA Matematika Lanjut ya untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.